Wah wah wah, kejutan untuk fans Garuda. Tepat beberapa menit yang lalu, Erick Thohir akhirnya putuskan untuk penuhi keinginan publik dan para pemain timnas Indonesia yang sudah muak dengan kepelatihan Patrick Kluivert. Akhirnya Erick Thohir panggil datangkan kembali Shin Tae-yong ke Indonesia pada sore hari ini. Juga tertangkap kamera Shin Tae-yong sudah disambut baik oleh staf PSSI dan fans Garuda, yang mana Shin Tae-yong terlihat sudah tanda tangan kontrak selama 5 tahun ke depan akan menjabat sebagai kepala pelatih utama yang baru menggantikan Kluivert. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Shin Tae-yong mengaku kecewa timnas Indonesia hancur oleh kepelatihan yang menggantikannya. Pastikan simak sampai habis, begini fakta menariknya. Yes, mantap. Elkan Bagot akhirnya buka suara dan ikut kecewa juga sedih atas timnas Indonesia yang baru dibantai habis 5-1 oleh Australia pada pertandingan kemarin. Elkan langsung ambil keputusan cerdas akan pulang ke Indonesia hari ini, sehingga besok ketika pertandingan melawan Bahrain, Elkan sudah bisa bermain bela dan bantu timnas Indonesia menang lawan Bahrain. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, begini komentar Elkan terkait kekalahan memalukan timnas Indonesia pasca melawan Australia. Akan kembali ke Indonesia sore ini kah? Mari simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Akhirnya semua terungkap. Calvin Verdon, Kevin Dix, dan juga Ragnar Orotmangoen ungkap rahasia besar tentang dipecatnya Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Terkuak semuanya adalah kebohongan dan fitnah untuk menjatuhkan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Bahkan Erick Thohir pun tidak tahu apa-apa terkait hal ini. Dan ini semua adalah fitnah akal-akalan dari ex-co PSSI dan juga sekjen PSSI, yaitu Arya Sinulinga dan Yunus Nusi. Mereka sengaja mengkambing hitamkan STY seolah-olah STY itu adalah pelatih sampah yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Padahal nyatanya semua itu fitnah belaka. Calvin Verdon dan Kevin Dix menyangkal semua hal itu. Mereka sebagai pemain merasa STY adalah pelatih yang memiliki dinamika yang bagus, juga pelatih baik, ceria, dan suka bercanda. Tidak ada masalah di ruang ganti dan juga komunikasi antara pemain juga coach, ujar Kevin Dix. Lantas mereka pun bingung dengan keputusan PSSI yang tiba-tiba memecat Shin Tae-yong di tengah perjalanan menuju Piala Dunia. Menurut kalian bagaimana? Penasaran penjelasan lebih detailnya? Simak video ini sampai habis. Ini super duper mantap. Ian Ma-atsen beri jawaban mengejutkan tentang dirinya yang masih bisa bermain untuk timnas Indonesia. Usai dirinya tampil memukau dan cetak gol pada pertandingan semalam versus Spanyol, Ian Ma-atsen langsung jawab kesedihan para fans Garuda. Saya masih bisa dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia, tetapi prosesnya akan butuh bantuan dari FIFA dan mungkin akan bermain di laga melawan Cina, ujar Ian Ma-atsen. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Ian Ma-atsen tampil memukau cetak gol penentu saat melawan Spanyol. Langsung klarifikasi, masih bisa bermain untuk timnas Indonesia kah? Simak penjelasan detailnya di sini. Tepat beberapa menit yang lalu, Patrick Kluivert konfirmasi dan jawab kegelisahan publik. Resmi Emiliano Jonathan sudah tiba di Indonesia pada sore hari ini dan sudah selesai bernegosiasi dengan PSSI juga Erick Thohir terkait berkas-berkasnya. Langsung akan jalankan proses naturalisasi sumpah WNI setelah berbuka puasa bersama di gedung DPR Jakarta. Dikabarkan juga FIFA akan memberi kompensasi untuk Emiliano Jonathan agar langsung bisa bermain bela timnas Indonesia besok melawan Bahrain di GBK. Ini jadi harapan terbesarku. Di sisi lain, begini proses naturalisasi Emiliano Jonathan yang akan dilaksanakan sore ini. Penasaran? Simak ulasan lengkapnya di sini.
Alhamdulillah, fans Garuda dan publik bisa bahagia dan lega mendengarnya. Laga Indonesia versus Bahrain besok akan ditangani oleh Alex Pastoor, sedangkan Patrick Kluivert akan menjadi patung di bangku cadangan. Hal ini dikonfirmasi resmi oleh Erick Thohir tepat sore ini. Alex Pastoor akan memimpin laga versus Bahrain dan akan memakai strategi yang sama seperti Shin Tae-yong saat menang 2-0 melawan Arab Saudi. Ini jadi prediksiku. Di sisi lain, Patrick Kluivert konfirmasi timnas Indonesia tidak akan bertahan pada saat melawan Bahrain, melainkan akan memakai posisi menyerang. Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Nah, ini baru mantap. Alex Pastoor konfirmasi Rizky Ridho dan juga Joel Pelupes akan main sebagai starter pada laga melawan Bahrain besok di GBK untuk dapatkan 3 poin penuh wajib. Joel Pelupes pun konfirmasi dirinya akan bermain starter dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia pada laga penentu lawan Bahrain tersebut. Akhirnya keinginan fans terkabul. Publik bisa auto tenang menontonnya. Pastikan kalian simak videonya sampai habis. Begini penjelasan lebih lanjutnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Kisah Shin Tae-yong yang kecewa timnas Indonesia dipangkas Australia 5-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nasib berbeda justru didapat saat timnas Indonesia dilatih Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mengawali debutnya sebagai pelatih skuad Garuda dengan kekalahan memalukan 5-1. Laga yang dihelat di Sydney Football Stadium itu pada Kamis 20 Maret 2025 sebenarnya diawali dengan baik. Momen apik terjadi saat Rafael Struijk dilanggar di kotak penalti oleh lawan. Sayangnya, Kevin Dix yang dipercaya sebagai algojo penalti tak mampu menunaikan tugasnya dengan baik. Tendangan bek yang di musim depan bergabung ke Borussia Mönchengladbach itu hanya menyasar tiang gawang kiri Australia. Hasil memalukan yang didapat Jay Itzes dan kawan-kawan itu pun mendapat respons dari ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyayangkan hasil buruk tersebut. Sangat disayangkan dalam kurung kekalahan dari Australia. Sebenarnya tidak perlu sampai kemasukan gol lewat set piece seperti itu, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berpendapat kekalahan itu didapat karena skuad Garuda kurang memiliki waktu untuk latihan bareng. Secara efektif, timnas Indonesia hanya bisa latihan bareng 2 hari. Mungkin karena pelatih Patrick Kluivert tidak memiliki banyak waktu untuk latihan set piece, jadi mungkin alasannya dalam kurung kalah itu. Memang timnas Indonesia berpeluang mencetak gol di awal dalam kurung penalti Kevin Dix. Namun karena tidak bisa dieksekusi dengan baik, ya mungkin itulah yang menjadi penyebab kalah, tegas pelatih 54 tahun ini. Singkatnya, timnas Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk latihan. Tutup pelatih yang membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Percayalkan Bagot bakal kembali bela timnas Indonesia. Erick Thohir sedang diproses. Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir meminta kepada netizen untuk bersabar dan tak menghakimi Elkan Bagot yang menolak membela timnas Indonesia. Sebab Erick percaya suatu saat nanti Elkan bakal kembali memperkuat Garuda. Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar skuad sementara timnas Indonesia untuk 2 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui skuad Garuda akan bersua dengan Bahrain besok di GBK.
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah menyertakan 30 nama untuk dalam daftar sementara. Namun, Egy Maulana Fikri cedera sehingga daftar profesional berubah menjadi 29 pemain. Dalam daftar tersebut tidak ada nama Elkan Bagot. Pemain Blacko FC itu tidak masuk dalam skuad sementara. Disinyalir, Elkan menolak secara halus panggilan Timnas Indonesia karena ingin fokus bermain untuk klub. Mengenai hal ini, Erik memohon kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menghakimi Elkan. Selain merupakan perbuatan tercela, Erik mengatakan penghakiman kepada Elkan berpotensi menutup peluang dia kembali ke Timnas Indonesia suatu saat nanti. Kita menginginkan Elkan kembali, tetapi mungkin prioritas Elkan masih kepada klubnya, jadi kita tidak bisa menghakimi, ujar Erik. Saya mohon para netizen juga jangan dalam kurung menghakimi, karena siapa tahu suatu hari kembali. Jadi itu kan pilihan, tambahnya. Elkan sendiri memang belum bermain lagi untuk Timnas Indonesia sejak Januari 2024. Dia sempat diisukan berselisih dengan pelatih Timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong. Erik mengungkapkan Patrick Kluivert tidak masalah dengan keputusan Elkan yang ingin fokus pada klubnya terlebih dahulu. Apalagi saat ini Timnas Indonesia mempunyai banyak opsi back sentral seperti Elkan. Ragnar Oratmangoen hingga Kevin Dix ramai-ramai bela Shin Tae-yong. Heran dengan keputusan PSSI. Sebanyak 3 pemain naturalisasi. Ragnar Oratmangoen, Kevin Dix dan Calvin Verdonk buka suara bahwa mereka tidak paham dengan keputusan PSSI yang dipimpin Erick Thohir memecat Shin Tae-yong pada awal Januari 2025. Hal itu disampaikan Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan dalam sebuah podcast bersama media Belanda, Ziggo Sport, sebelum FIFA Matchday Maret 2025 yang baru tayang di kanal YouTube mereka pada Kamis kemarin. Pada awalnya, host podcast tersebut bertanya terkait pendapat ketiga pemain tentang keputusan PSSI yang dipimpin Erick Thohir perihal pemecatan Shin Tae-yong. PSSI dan Erick Thohir sebelumnya mengklaim Shin Tae-yong dan skuad Timnas Indonesia punya masalah komunikasi. STY diketahui cuma berkomunikasi menggunakan bahasa Korea Selatan, sehingga butuh ada sosok yang menjembatani obrolan dirinya dengan para pemain lokal maupun naturalisasi yang merupakan mayoritas berdarah Belanda. Namun Ragnar Oratmangoen menegaskan tidak ada masalah signifikan perihal komunikasi. Mereka bahkan merasa Shin Tae-yong adalah pelatih yang menyenangkan. Kami semua berpikir hal yang sama, kenapa memecat Shin Tae-yong sekarang. Di sisi lain, yaitu mungkin adalah jalan yang kami tempuh. Jalan yang ditempuh Presiden dalam kurung Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kata Ragnar Oratmangoen. Mungkin karena kami orang Eropa dan dia dari Asia, jadi metode kerjanya sangat berbeda. Tapi saya pikir dia itu bagus untuk kelompok ini, kata Ragnar Oratmangoen. Calvin Verdonk juga menegaskan bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang tahu tempat untuk mencairkan suasana dan bersikap serius. Ya, dia juga sering bercanda dan hal semacam itu. Jadi menurut saya dinamikanya baik-baik saja dengannya, kata Verdonk. Lebih jauh, Ragnar Oratmangoen kembali menegaskan bahwa kendala bahasa tidak terlalu menjadi soal saat Shin Tae-yong masih menjadi pelatih Timnas Indonesia. Yaitu hal yang normal, ada perbedaan sehingga kita tidak terbiasa dengan hal itu. Tapi saya pikir bahwa dia masih sosok yang baik untuk tim ini. Kevin Dix tidak tinggal diam membela Shin Tae-yong. Dia yang meski belum lama mengenal sang pelatih punya kesan positif terhadap juru taktik asal Korea Selatan itu. Saya melihat dia bisa tertawa dengan baik di grup. Saya di sana baru 4 atau 5 hari, kata Kevin Dix.
Ian Maatsen cetak gol debut di laga timnas Spanyol versus Belanda. Peluang timnas Indonesia naturalisasi masih terbuka. Nama Ian Maatsen menjadi perbincangan setelah ex-pemain Chelsea ini diketahui memiliki darah Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap pesepak bola 23 tahun ini mau membela timnas Indonesia. Dengan harga pasarannya yang mencapai 28 juta euro atau sekira 499,8 miliar rupiah, dipercaya dapat meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Peluang timnas Indonesia mendapatkan Ian Maatsen sejatinya cukup besar karena pemain Aston Villa ini tak kunjung dipanggil ke timnas Belanda senior. Ia sempat masuk daftar 23 pemain timnas Belanda di Euro 2024, namun tak pernah bermain. Lepas Euro 2024, Ian Maatsen hanya dimainkan bersama timnas Belanda U-Strip 21. Namun penantian panjang Ian Maatsen untuk memperkuat timnas Belanda senior akhirnya kesampaian. Ia bermain sebagai starter dalam pola 4-2-3-1 racikan Ronald Koeman. Tatkala timnas Belanda tandang ke markas Spanyol di lanjutan leg II perempat final UEFA Nations League A2024-2025. Senin 24/3/2025 dini hari waktu Indonesia Barat mentas di posisi aslinya sebagai fullback kiri. Ian Maatsen tampil brilian. Tak hanya tangguh saat mengawal winger kanan timnas Spanyol Lamine Yamal, Ian Maatsen juga aktif membantu serangan. Ian Maatsen mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 di menit 79 setelah menerima umpan Xavi Simons. Berkat gol dari Ian Maatsen, lagi berakhir 2-2 di waktu normal. Timnas Spanyol mencetak 2 gol di waktu normal via aksi Mikel Oyarzabal di menit ke-6 dan 67. Sementara gol timnas Belanda diciptakan gol penalti Memphis Depay di menit 54 dan Ian Maatsen 79. Melihat performa impresif Ian Maatsen, jangan heran jika di FIFA Matchday Juni 2025 dirinya kembali dipanggil timnas Belanda. Jika Ian Maatsen berhasil mencatatkan lebih dari 3 caps bersama timnas Belanda senior dalam waktu dekat, kesempatan timnas Indonesia otomatis tertutup untuk mendapatkan jasanya. Kata Patrick Kluivert soal Emiliano Jonathans yang dikabarkan terbang ke Indonesia. Patrick Kluivert angkat bicara soal Emiliano Jonathans yang dikabarkan terbang ke Indonesia. Patrick Kluivert justru mengaku belum mendengar kabar apapun terkait Jonathans. Diketahui Emiliano Jonathans merupakan pemain Belanda keturunan Indonesia yang memiliki darah keturunan dari Depok. Kini pemain keturunan Indonesia itu pun dikabarkan akan menyambangi Indonesia. Baru-baru ini Emiliano Jonathans menjadi sorotan di media sosial. Pemain FC Utrecht itu diketahui bertolak ke Indonesia bersama dengan keluarganya. Ada spekulasi bahwa Jonathans ke Indonesia untuk membahas proses naturalisasi. Terlebih, PSSI memang tertarik menggait pemain berusia 20 tahun itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert pun angkat bicara soal kabar Jonathans. Namun, juru taktik asal Belanda itu mengaku sama sekali tidak mengetahui kebenaran kabar tersebut. Saya belum mendengar apapun tentang itu. Saya belum tahu apa-apa soal Emiliano Jonathans, kata Kluivert. Patrick Kluivert menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah mempersiapkan timnas Indonesia melawan Bahrain. Pasalnya, itu merupakan laga yang krusial bagi skuad Garuda. Fokus saya saat ini adalah hasil pertandingan melawan Bahrain, itu yang menjadi prioritas utama, tegas Kluivert. Sementara yang terbaru, ayah Jonathans, Deco Jonathans, diketahui sudah ada di Jakarta. Hal itu diketahui lewat unggahan Instastory utusan Kemenpora, Hamdan Hamedan, di akun Instagramnya. Jonathans sendiri terbuka untuk membela timnas Indonesia.
Ex-pemain Vitesse itu pernah menyatakan hal itu kepada media Belanda, GLD, pada Oktober 2024 lalu. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung. Sepak bola di sana dalam kurung Indonesia sangat diminati dan saya melihatnya sebagai kesempatan yang luar biasa, tutur Jonathans. Menyenangkan bahwa mereka tertarik. Saya pikir saya akan membuat keputusan pada akhir musim ini. Lanjutnya, bukan tidak mungkin Jonathans akan diperkenalkan ke publik sebagai calon pemain keturunan baru yang akan menjalani proses naturalisasi. Momennya pun cukup tepat karena timnas Indonesia akan melawan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ogah main bertahan Patrick Kluivert tegaskan timnas Indonesia tampil agresif saat lawan Bahrain. Patrick Kluivert memastikan Garuda takkan bermain bertahan saat menjamu Bahrain. Kluivert menilai timnas Indonesia wajib bermain agresif demi bisa mencetak gol kemenangan dan meraih 3 poin di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Laga timnas Indonesia versus Bahrain merupakan matchday ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, Kluivert mengatakan timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaiknya dan fokus sepanjang 90 menit permainan. Hal itu dalam upaya mereka mendapatkan 3 poin. Karena mengincar menang, bukan imbang apalagi kalah, maka timnas Indonesia wajib mencetak gol. Untuk itu, Kluivert bakal meminta Garuda bermain agresif. Nah, yang terpenting adalah kami memperoleh hasil yang baik. Kami berusaha untuk melihat kemenangan, tentu saja, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ingin antar timnas Indonesia menang atas Bahrain Ankara Cmansyah Okeson, jadi mungkin kami akan melakukannya dengan agresif, ya tambahnya. Pelatih asal Belanda itu mengatakan timnas Indonesia antusias untuk melawan Bahrain. Hal itu dapat dilihat sesi latihan di mana para pemain begitu semangat. Semua itu membuat Kluivert optimistis hal bahwa Garuda mampu meraih hasil seperti apa yang diharapkan. Dengan segala keyakinan kami, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik, sambung Kluivert. Timnas Indonesia versus Bahrain, Rizky Ridho siap isi posisi yang ditinggalkan Mads Hilgers. Bek tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Rizky Ridho siap mengisi posisi yang ditinggalkan Mads Hilgers di 11 pemain pertama skuad Garuda saat melawan Bahrain nanti. Rizky Ridho mengaku jika memang dibutuhkan pelatih Patrick Kluivert sejak menit pertama, maka ia bakal memberikan yang terbaik. Seperti yang diketahui, Mads Hilgers dipastikan absen saat Timnas Indonesia versus Bahrain. Alasannya, karena Hilgers mengalami cedera. Hilgers sendiri bermain sejak menit pertama saat laga Timnas Indonesia versus Australia pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Namun, karena ia absen, maka posisi Hilgers akan diperebutkan back-back lain seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, hingga Justin Hubner. Kini Timnas Indonesia akan melawan Bahrain di matchday ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Selasa dalam kurung 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Rizky Ridho mengaku siap untuk dimainkan, namun keputusannya untuk turun laga atau tidak berada di tim pelatih. Jadi, dia saat ini sebatas menunggu apakah diminta untuk menggantikan peran Mads atau tidak. Saya percayakan pada coach.
Pastinya yang main untuk timnas akan berikan yang terbaik, kata Rizky Ridho. Sebatas informasi, Rizky Ridho hanya dapat 24 menit bermain saat timnas Indonesia kalah 1 hingga 5 dari Australia. Pertemuan kedua tim berlangsung di Sydney Football Stadium Kamis (20 Maret 2025) sore waktu Indonesia Barat. Meski belum ada jaminan starter, Rizky Ridho tetap memberikan yang terbaik saat latihan. Paling terpenting bagi pemain asal Persija Jakarta itu adalah bisa mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin. Jadi, ketika dia dibutuhkan, Rizky Ridho sudah siap untuk memberikan kontribusi terbaiknya di timnas Indonesia.